wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil presentasi kelompok kami yang dimana berjudul simulasi industri. Anggota kelompok 7 yang beranggota 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Yulia Yasmin, dengan nomor BP 2230085. Selanjutnya yaitu Syamardani dengan nomor BP 2230073. Baiklah, selanjutnya langsung saja masuk ke judul materi kami, yaitu simulasi industri. Apa itu simulasi industri? Industri 4.0 adalah proses memodelkan, menciptakan, dan menguji situasi atau skenario yang terkait dengan transformasi digital dalam konteks produksi industri. Ini melibatkan penggunaan teknologi seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, robotika, komputasi awan, big data, dan lainnya untuk mereplikasi kondisi industri yang dapat memberikan wawasan atau pemahaman mendalam tentang implementasi teknologi ini dalam lingkungan produksi nyata. Selanjutnya yaitu simulasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Emsov dan Simon 1970. Simulasi adalah sebagai suatu model sistem di mana komponennya dipresentasikan oleh profesor-profesor aritmatika dan logika yang menjalankan komputer untuk memperkirakan sifat-sifat dinamis sistem tersebut. Yang kedua yaitu Shannon 1975. Simulasi merupakan proses perencanaan model dari sistem nyata yang dilanjutkan dengan pelaksanaan eksperimen terhadap model untuk mempelajari perilaku sistem-sistem atau evaluasi strategi. Yang ketiga yaitu Banks dan Carson 1984. Simulasi adalah tiruan sistem nyata yang dikerjakan secara manual oleh komputer dan kemudian diobservasi dan disimpulkan untuk mempelajari karakteristik sistem. Yang keempat yaitu Low dan Kelton 1991, yang dimana simulasi adalah sekumpulan metode dan aplikasi untuk menirukan atau mempresentasikan perilaku dari suatu sistem nyata yang biasanya dilakukan pada komputer dengan menggunakan perangkat lunak tertentu. Yang kelima yaitu Kos-Nevis 1994. Simulasi merupakan proses aplikasi membangun model dari sistem nyata atau usulan sistem, melakukan eksperimen dengan model tersebut untuk menjelaskan perilaku sistem, mempelajari kinerja sistem, atau untuk membangun sistem baru sesuai dengan kinerja yang diinginkan. Selanjutnya yaitu komponen-komponen simulasi, yang dimana komponen-komponen simulasi ini terdiri atas 6 komponen. Yang pertama yaitu events, yaitu suatu kejadian instan yang dapat mengubah status sistem variabel state. Yang kedua yaitu sumber daya, objek yang digunakan dalam melakukan aktivitas. Yang ketiga yaitu aktivitas, kegiatan yang dilakukan entitas dalam periode waktu tertentu. Yang keempat yaitu atribut, periode atau sifat suatu entitas. Yang kelima yaitu entitas, objek kajian di dalam sistem. Yang keenam yaitu variabel yang mendeskripsikan status sistem pada suatu waktu tertentu relatif terhadap tujuan kajian. Simulasi. Yang pertama, sebagai perbaikan desain dan mengembangkan produk, simulasi memungkinkan perusahaan sebelum produksi massal. Yang kedua yaitu peningkatan efisiensi proses produksi. Perusahaan dapat mengoptimalkan proses produksi mereka. Baiklah, di sini yaitu ada simulasi industri 4.0, yang dimana pada gambar terdapat dasar-dasar pilar industri 4.0. Ada 9. Yang pertama ada simulasi, yang kedua ada sistem integrasi, yang ketiga ada Internet of Things, yang keempat ada cyber security, yang kelima ada computing, yang keenam ada additive manufacturing, yang ketujuh ada augmented reality, yang kedelapan ada big data, yang kesembilan ada autonomous robot. Kelebihan simulasi industri.
Kelebihan simulasi industri itu ada 5. Yang pertama yaitu sebagian besar sistem real dengan elemen-elemen skotatik tidak dapat dideskripsikan secara akurat dengan model matematik yang dievaluasi secara analitik. Dengan demikian simulasi seringkali merupakan satu-satunya cara. Yang kedua, simulasi memungkinkan estimasi kinerja sistem yang ada dengan beberapa kondisi operasi yang berbeda. Yang ketiga, pada simulasi bisa dipertahankan kontrol yang lebih baik terhadap kondisi eksperimen. Yang keempat yaitu, pada simulasi bisa dipertahankan kontrol yang lebih baik terhadap kondisi eksperimen. Yang kelima, simulasi memungkinkan studi sistem dengan kerangka waktu lama dalam waktu yang lebih singkat atau mempelajari cara kerja rinci dalam waktu yang diperpanjang. Selanjutnya yaitu kekurangan simulasi industri. Jika ada kelebihan, maka juga ada kekurangan pada simulasi industri. Yang pertama yaitu simulasi tidak akurat. Teknik ini bukan proses optimasi dan tidak menghasilkan sebuah jawaban, tetapi hanya menghasilkan sekumpulan output dari sistem pada berbagai kondisi yang berbeda. Dalam banyak kasus, ketelitiannya sulit diukur. Yang kedua, model simulasi yang baik bisa jadi sangat mahal, bahkan sering dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan model yang sesuai. Tidak semua situasi dapat dievaluasi dengan simulasi. Hanya situasi yang mengandung ketidakpastian yang dapat dievaluasi dengan simulasi. Karena tanpa komponen acak, semua eksperimen simulasi akan menghasilkan jawaban yang sama. Yang keempat, simulasi menghasilkan cara untuk mengevaluasi solusi, bukan menghasilkan cara untuk memecahkan masalah. Jika sebelumnya perlu diketahui dulu solusi atau pendekatan solusi yang akan diuji. Jenis-jenis simulasi industri 4.0. Yang pertama yaitu ada simulasi statis. Simulasi statis adalah representasi sistem pada suatu waktu tertentu atau model yang digunakan untuk mempresentasikan sistem di mana waktu tidak mempunyai peranan. Adapun contohnya yaitu simulasi Monte Carlo, simulasi perilaku sistem fisika dan matematika. Yang kedua ada simulasi dinamis. Simulasi dinamis ialah representasi sistem sepanjang pergantian waktu ke waktu. Contohnya yaitu sistem konveyor di pabrik. Yang ketiga ada simulasi skokastik. Skokastik adalah memiliki komponen input random dan menghasilkan output yang random pula. Adapun contohnya yaitu simulasi layanan teller bank. Yang keempat ada simulasi deterministik. Simulasi deterministik adalah model simulasi yang tidak mengandung komponen yang sifatnya probabilistik atau random, dan output telah dapat ditentukan begitu sejumlah input dan hubungan tertentu dimasukkan. Output yang diperoleh akan tetap sama jika input sama walaupun diproses berulang kali. Baiklah, selanjutnya ada studi kasus simulasi industri. Yang pertama yaitu ada aplikasi simulasi produksi, yang dimana implementasi simulasi produksi berhasil mengurangi waktu siklus dan meningkatkan throughput di pabrik manufaktur. Yang kedua yaitu ada simulasi rantai pasok. Simulasi rantai pasok membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam rantai pasok, meningkatkan layanan pelangganan. Yang ketiga yaitu ada simulasi proses logistik. Dengan menggunakan simulasi proses logistik, perusahaan berhasil mengoptimalkan rute, menggunakan armada, dan menggunakan biaya logistik. Selanjutnya yaitu contoh-contoh simulasi pada industri. Yang pertama yaitu ada simulasi penerbangan, yang dimana simulasi yang digunakan dalam industri penerbangan untuk melatih pilot dan menguji sistem baru tanpa mengambil risiko pada pesawat yang sebenarnya.
Kedua, simulasi proses. Menggambarkan dan menganalisis proses produksi secara menyeluruh untuk mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan. Yang ada simulasi realitas virtual, yang dimana memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan dunia simulasi menggunakan lingkungan virtual yang dibangun dengan teknologi VR. Baiklah, slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh Syamardani. Baiklah, materi selanjutnya adalah digital twin. Digital twin adalah representasi virtual dari dunia nyata, termasuk objek fisik, proses, hubungan, dan perilaku. SIG menciptakan gambaran digital dari lingkungan alami dan buatan secara unik, mengintegrasi banyak jenis model digital. Teknologi yang digunakan di dalam digital twin pertama adalah Internet of Things. Internet of Things sebagai penghubung antara perangkat fisik dan dunia digital. Computing berfungsi sebagai menyimpan dan mengolah data digital twin dengan efisien. Selanjutnya ada Artificial Intelligence atau AI. AI berfungsi sebagai mengolah data digital twin untuk analisis dan pengambilan keputusan. Contoh implementasi dalam industri. Yang pertama adalah Smart Factory, menyediakan visibilitas dan kontrol real-time atas seluruh operasi produk. Di infrastruktur, memonitor keandalan dan keefektifan infrastruktur kota untuk perencanaan pemeliharaan. Efisien, memantau dan mengoptimalkan penggunaan energi di grid listrik. Keuntungan digital twin. Yang pertama adalah optimisasi proses, mengidentifikasi dan menghilangkan bottleneck atau permasalahan dalam proses produksi. Dua, yaitu perbaikan kualitas. Melakukan simulasi untuk meningkatkan kualitas produk sebelum produk massal. Yang ketiga, yaitu pemeliharaan yang efektif, mendeteksi potensi kerusakan dan melakukan perawatan preventif pada perangkat fisik. Berikut ada tantangan dalam implementasi digital twins. Yang pertama adalah kompleksitas data. Mengelola dan menganalisis volume besar data dari berbagai perangkat dan sistem. Yang kedua yaitu keamanan dan privasi. Memastikan keamanan data dan privasi dalam lingkungan digital twins. Yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya, mengakses teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk mengimplementasi digital twins. Kesimpulan adalah simulasi industri adalah alat yang efektif untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mengoptimalkan proses produksi. Dengan teknologi yang semakin canggih, simulasi industri akan terus berperan dalam inovasi dan pengembangan bisnis. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan terkait materi dengan simulasi industri dan digital twin. Terlebih dan kurang kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.